Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Salsabila dengan NIM 21115222031 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan tugas besar dari mata kuliah Dasar-Dasar Pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Profesor Surya Afnarius, PhD. Untuk tugas besar kali ini, saya membuat sebuah program yang bernama Program Penjualan Warkop Salsa. Untuk skenario program, kita mulai dari yang pertama, toko atau warkop dibuka pada jam 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian, pelanggan akan memasuki toko dan pelanggan menuju kasir untuk melakukan pemesanan. Untuk daftar menu yang disediakan terdiri dari 3 makanan dan 3 minuman. Untuk makanan yang pertama ada nasi goreng dengan harga 15.000, mie goreng dengan harga 10.000, dan mie rebus dengan harga 12.000. Kemudian untuk minumannya, yang pertama ada kopi dengan harga 8.000, teh es dengan harga 7.000, dan teh hangat dengan harga 5.000. Program akan dimulai dengan menginput data pelanggan dan menu pesanan pelanggan. Untuk pesanan pelanggan ini terdiri dari daftar menu, jumlah pesanan, dan harga pesanan. Untuk algoritmanya, pertama kita input data pelanggan ini berupa nama pelanggan, yang kemudian akan disimpan sementara dan belum dimasukkan ke dalam array. Kemudian pelanggan akan melakukan pemesanan dan kita input pesanan pelanggan. Selanjutnya pesanan pelanggan akan diproses. Jika pesanan pelanggan sudah diproses, maka data pelanggan dan data pesanan akan tersimpan ke dalam array. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pembayaran dan cetak struk pesanan. Setelah melakukan pembayaran dan cetak struk, maka data yang dalam array tadi akan tampil di dalam riwayat transaksi. Kemudian kita lanjut ke pesanan berikutnya dan kita ulang lagi dari data pelanggan dan seterusnya. Terakhir, toko ditutup pada jam 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Untuk bahasa pemrograman yang digunakan yaitu bahasa pemrograman C++ dan menggunakan aplikasi C++ Builder versi 6. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke demo program atau penjalanan program. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan demo program atau menjalankan program yang sudah kita buat. Pertama, kita run programnya terlebih dahulu. Setelah program di-run, akan muncul tampilan aplikasi GUI seperti yang sudah ditampilkan ini. Untuk form yang digunakan hanya ada satu form, yang bernama form pembelian. Baiklah, langsung saja kita mulai programnya. Pertama kita masukkan nama pelanggan. Misalnya nama pelanggannya adalah Nisa. Lalu kita tekan button OK, maka akan muncul show message nama tersimpan. Lalu kita masukkan jumlah pesanannya. Pastikan kepada pelanggan apakah ingin melakukan pesanannya atau tidak. Jika sudah pasti, maka kita akan tekan button pesan. Setelah menekan button pesan, akan muncul total harga dari masing-masing makanan dan data pesanan tadi akan muncul juga di list pesanan. Perlu diingat bahwa jika kita sudah menekan button pesan, maka data pelanggan yang berupa nama dan data pesanannya akan tersimpan ke dalam array. Jadi data ini tidak bisa diubah lagi dan tidak bisa dihapus. Lalu selanjutnya kita akan menghitung total dari pesanan tadi dengan menekan button total. Maka akan muncul total harganya yaitu 74.000. Selanjutnya kita akan melakukan pembayaran dan masukkan uang bayarnya. Lalu kita tekan button bayar, maka akan muncul message transaksi berhasil. Dan akan muncul juga kembaliannya. Setelah transaksi berhasil, maka data pelanggan tadi akan tersimpan di dalam riwayat transaksi yang sudah menggunakan metode penyimpanan array. Jadi, data pelanggan akan tersimpan secara urut dan tidak ada teracak. Lalu, jika pelanggan ingin cetak struk, maka kita akan tekan button cetak struk. Lalu akan muncul struk pembayaran. Dalam struk pembayaran ini ada nama warkop beserta alamat, terdapat nama pemesan yaitu Nisa, dan tanggal pemesanannya 20 Desember 2021. Untuk tanggal pemesanan ini kita buat secara per hari atau secara manual. Lalu selanjutnya ada data pesanan beserta total harga dari masing-masing pesanan.
Lalu di bawahnya ada total dari keseluruhan pesanan, ada uang bayar, dan ada uang kembalian. Lalu ada pesan, selamat menikmati, terima kasih atas kunjungan Anda. Lalu di bawahnya ada jam buka, yaitu dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Lalu kita akan lanjut ke pesanan berikutnya. Misalnya nama pelanggannya adalah Vira. Lalu kita tekan button OK, nama tersimpan. Lalu kita masukkan pesanan. Lalu kita tekan button pesan. Maka akan muncul total harga dan data pesanan akan tampil di list pesanan. Selanjutnya kita akan menghitung total dan lakukan pembayaran. Lalu akan muncul uang kembalian dan transaksi berhasil. Lalu data pelanggan tadi akan muncul di riwayat transaksi yang sudah tersimpan dalam array. Selanjutnya kita akan cetak stroke, lalu akan muncul stroke pembayaran. Lalu kita lanjut ke pesanan berikutnya. Misalnya namanya Bila. Lalu kita tekan button OK, nama tersimpan. Lalu kita masukkan total pesanannya. Lalu kita tekan button pesan. Maka akan muncul total pesanan dan data pesanan tadi akan muncul juga di list pesanan. Lalu kita akan menghitung total dan lakukan pembayaran. Lalu kita bayar, maka transaksi berhasil. Dan data pelanggan tadi akan tersimpan di riwayat transaksi. Kemudian kita cetak stroke, maka akan muncul stroke pembayaran sesuai dengan data pelanggan tadi. Lalu kita lanjut ke pesanan berikutnya. Misalnya, pelanggan yang bernama Nisa datang kembali lagi. Lalu kita tekan button OK, nama tersimpan. Lalu kita masukkan jumlah pesanan. Lalu kita tekan button pesan. Lalu akan muncul total harga dari masing-masing makanan dan data pesanan akan muncul juga di list pesanan. Lalu kita tekan button total untuk menghitung total. Lalu kita lakukan pembayaran. Lalu kita tekan button bayar. Maka transaksi berhasil dan data pelanggan akan tersimpan dalam array. Walaupun pelanggan dengan nama Nisa ada terdiri dari 2 nama, tapi karena kita sudah menggunakan penyimpanan metode array, maka data pesanan ini tidak bercampur walaupun namanya sama. Lalu kita akan cetak stroke. Lalu kita lanjut ke pesanan berikutnya, misalnya namanya Farhan. Lalu kita tekan button OK, nama tersimpan. Lalu kita masukkan pesanan. Lalu kita pesan. Lalu akan muncul data pesanan di list pesanan. Lalu kita hitung total semuanya. Lalu kita lakukan pembayaran. Misalnya uang pembayaran yang diberikan kurang dari total harga, maka akan muncul message uang kurang. Maka kita akan melakukan pembayaran lagi. Lalu transaksi berhasil. Maka data pelanggan akan tersimpan dalam riwayat transaksi, lalu kita cetak stroke. Selanjutnya kita akan melakukan metode pencarian untuk nama pelanggan. Misalnya kita ingin mencari pelanggan dengan nama Vira. Lalu kita tekan button cari, data ditemukan karena nama Vira tersedia dalam riwayat transaksi ini. Dan akan muncul data pelanggan berupa data dari masing-masing pesanan makanan dan total harga keseluruhan. Lalu kita ulangi atau kita tekan reset untuk mencari data pelanggan lainnya. Misalnya kita ingin mencari pelanggan dengan nama Nisa. Lalu kita cari, data ditemukan. Karena pelanggan dengan nama Nisa terdiri dari 2 orang, maka data yang ditampilkan juga terdiri dari 2. Dan akan muncul data sesuai dengan yang ada atau yang tersimpan dalam riwayat transaksi. Lalu kita reset. Lalu kita cari nama pelanggan yang tidak ada di dalam riwayat transaksi. Misalnya namanya Latifa. Lalu kita cari, maka data tidak ditemukan karena nama yang kita input tidak tersedia atau tidak tersimpan dalam riwayat transaksi. Lalu kita tekan button OK. Lalu kita reset. Baiklah, sekian penjelasan dari demo program. Maka selanjutnya saya akan menjelaskan proses dari codingan. Lalu kita sebelum itu kita tekan button exit, maka akan keluar dari program.
Selanjutnya saya akan menjelaskan codingannya. Yang pertama, kita lakukan pendeklarasian terlebih dahulu, yaitu untuk string pilih 50. String pilih 50 ini, yang 50 ini artinya terdiri dari mencapai batas untuk 50 pesanan. Lalu kita deklarasikan string menu 6. Kenapa kita buat 6? Karena menunya terdiri dari 6, yaitu nasi goreng, mie rebus, kopi, TS, dan teh hangat. Lalu di bawahnya ada integer harga 6. Harganya juga 6 karena ada menu 6. Lalu untuk harga ini terdiri dari 15.000, 10.000, 12.000, 8.000, 7.000, dan 5.000. Karena metode pendeklarasian ini menggunakan array, maka data ini juga berurut, di mana data nasi goreng merupakan indeks array ke 0, mie goreng ke 1, dan seterusnya. Untuk integer harga juga 15.000 merupakan indeks ke 0, 10.000 ke 1, 12.000 ke 2, dan seterusnya. Lalu di bawahnya ada string nama dan pemesan dengan batas 50. Lalu di bawahnya ada integer sum nasi goreng 50. Ini merupakan total dari nasi goreng, kemudian mie goreng, mie rebus, dan seterusnya. Lalu ada integer nasi goreng, total nasi goreng, mie goreng, total mie goreng, mie rebus, dan seterusnya. Lalu ada integer A sama dengan 0 yang dimulai dari 0, B sama dengan 0, jumlah dengan batas 50, total harga dengan batas 50. Lalu ada integer total, bayar, dan kembalian untuk proses pemesanan. Lalu ada integer NG, MG, MR, K, TE, TH, pendapatan. Kode makanan ini dibuat dengan singkat agar untuk mempermudah proses pengodingan, yang merupakan perwakilan dari NG merupakan nasi goreng, MG merupakan mie goreng, MR mie rebus, K kopi, TE TS, dan TH teh hangat. Lalu kita akan mulai dengan codingan pada button OK, yang merupakan nama pelanggan. Pada codingan ini terdapat nama sama dengan edit 1, masukkan teks. Artinya kita masukkan teks pada edit 1. Jika nama yang dimasukkan kosong, maka akan muncul pesan coba lagi. Namun jika nama yang dimasukkan sudah tersedia, maka nama tersimpan. Dan button 5 atau button OK akan dinonaktifkan. Lalu selanjutnya pada button pesan. Button pesan ini setelah pengguna memasukkan jumlah pesanan. Setelah pengguna melakukan masukkan data pelanggan dan tekan button pesan, berarti itu merupakan penyimpanan nama pelanggan dan pesanan makanan jika pesanan itu dilanjutkan atau tetap terjadi. Lalu di sini ada pemesan, bracket B sama dengan nama B increment. Ini merupakan nama pemesan yang kita masukkan dengan nama tadi. Lalu di bawahnya ada penyimpanan data nasi goreng. Nasi goreng sama dengan string to integer, edit 2, masukkan teks. Sum nasi goreng bracket A sama dengan nasi goreng, total nasi goreng sama dengan nasi goreng kali harga, indeks ke 0. Lalu edit 19 kita masukkan teks yang berupa total dari nasi goreng. Kemudian penyimpanan data mie goreng sama dengan string to integer, edit 3, masukkan teks. Sum mie goreng bracket A sama dengan nasi goreng, total mie goreng sama dengan mie goreng kali harga, indeks ke 1. Lalu edit 20, masukkan teks sama dengan integer to string, total mie goreng. Lalu penyimpanan data mie rebus. Mie rebus sama dengan string to integer, edit 4, masukkan teks. Sum mie rebus bracket A sama dengan mie rebus, total mie rebus sama dengan mie rebus kali harga, bracket 2, harga indeks ke 2. Lalu edit 21, masukkan teks dan integer to string sama dengan total mie rebus. Lalu penyimpanan data kopi.
Copy sama dengan string to integer, edit 5 masukkan teks. Sum copy bracket A sama dengan copy, total copy sama dengan copy kali harga indeks ketiga. Edit 22 masukkan teks, integer to string, total harga copy. Kemudian penyimpanan data TS. TS sama dengan string to integer, edit 26, edit 6 masukkan teks. Kemudian sum TS bracket A sama dengan TS, total TS sama dengan TS kali harga indeks keempat. Lalu edit 23 masukkan teks sama dengan integer to string, total TS. Lalu penyimpanan data thangat. Thangat sama dengan string to integer, edit 7 masukkan teks. Sum thangat bracket A sama dengan thangat. Total thangat sama dengan thangat kali harga indeks kelima. Lalu edit 24 masukkan teks sama dengan integer to string, total thangat. Lalu di sini ada penyimpanan atau penampilan data pesanan pada list pesanan, yaitu list box 1 masukkan items, add nasi goreng sama dengan edit 2 masukkan teks. Lalu di bawahnya ada mie goreng sama dengan edit 3 masukkan teks, mie rebus, teks dalam edit 4, copy, teks dalam edit 5, dan TS teks dalam edit 6, dan terakhir teh hangat teks dari edit 7. Lalu button 1 dinonaktifkan, button 2 dinonaktifkan. Selanjutnya proses pembatalan pesanan. Karena pesanannya dibatalkan, maka edit 1 kita hapus yang merupakan nama pelanggan tadi. Edit 2, edit 3, edit 4, edit 5, edit 6, edit 7 juga dihapus yang merupakan data dari pesanan tadi. Lalu button 1 kita aktifkan kembali dan button 5 kita aktifkan kembali. Selanjutnya untuk menghitung total harga pesanan. Untuk penjumlahan total harga pesanan, di sini total harga bracket A sama dengan total nasi goreng tambah total mie goreng tambah total mie rebus tambah total kopi tambah total TS tambah total teh hangat. Lalu edit 11 masukkan teks, integer to string, total harga bracket A. Perlu diingat lagi bracket A ini untuk mewakilkan angka atau integer, dan bracket B berarti untuk mewakilkan string atau huruf. Lalu button 10 kita nonaktifkan. Selanjutnya untuk button bayar atau melakukan pembayaran. Lalu bayar sama dengan string to integer, edit 9 masukkan teks. Masukkan teks ini berarti masukkan uang pembayaran. Jika jika bayar kurang dari total harga, maka show message uang kurang. Else kembalian sama dengan bayar kurang total harga. Lalu edit 10 masukkan teks, integer to string, kembalian. Lalu show message transaksi berhasil. Kemudian list box 7 sampai 15 ini merupakan untuk menghapus data dari yang sebelumnya pada riwayat transaksi agar data tidak tercampur. Lalu ini merupakan input nama pemesan pada riwayat transaksi dan input data pelanggan. Lalu di sini for integer i sama dengan 0, i kurang dari b, i increment. List box 8, items, add, pemesan, bracket i. Berarti ini untuk masukkan nama pelanggan pada riwayat transaksi.
Lalu ada di bawahnya for integer i sama dengan 0, i kecil dari b, i increment. Listbox 7 items add i tambah 1. Ini untuk nomor. I tambah 1 berarti nomor akan bertambah terus seiring dengan bertambahnya pelanggan. Kemudian for integer i sama dengan 0, i kurang b, i increment. Listbox 9 items add sum nasi goreng bracket i. Ini merupakan input data nasi goreng pada riwayat transaksi. Kemudian for integer i sama dengan 0, i kurang b, i increment. Listbox 10 masukkan items add sum nasi goreng bracket i. Ini merupakan input data mie goreng pada riwayat transaksi. Lalu for integer i sama dengan 0, i kurang b, i increment. Listbox 11 item add sum mie rebus bracket i. Merupakan input data mie rebus pada riwayat transaksi. Kemudian for integer i sama dengan 0, i kurang dari b, i increment. Listbox 12 items add sum copy bracket i. Input data copy pada riwayat transaksi. Lalu for integer i sama dengan 0, i kurang dari b, i increment. Listbox 13 items add sum ts bracket i. Input data ts pada riwayat transaksi. Lalu for integer i sama dengan 0, i kurang dari b, i increment. Listbox 14 items add sum teh hangat bracket i. Input data teh hangat pada riwayat transaksi. Lalu for integer i sama dengan 0, i kurang dari b, i increment. Listbox 15 items add total harga bracket i. Untuk input data total harga pada riwayat transaksi. Lalu di sini ada penjelasan untuk kode makanan dan minuman tadi untuk menghitung total dari penjumlahan data nasi goreng pada riwayat transaksi. Yang pertama untuk nasi goreng ng sama dengan 0. Berarti data nasi goreng ini dimulai dari 0. For integer i sama dengan 0, i kurang dari b, i increment. ng sama dengan ng tambah sum nasi goreng bracket i. Lalu untuk penjumlahan data mie goreng mg dimulai dari 0. For integer i sama dengan 0, i kurang dari b, i increment. mg sama dengan mg tambah sum mie goreng bracket i. Lalu untuk penjumlahan data mie rebus dimulai dari 0. For integer i sama dengan 0, i kurang dari b, i increment. mr sama dengan mr tambah sum mie rebus bracket i. Lalu untuk penjumlahan data kopi. For integer i sama dengan 0, i kurang dari b, i increment. K sama dengan k tambah sum kopi bracket i. Lalu untuk penjumlahan data ts dimulai dari 0. For integer i sama dengan 0, i kurang dari b, i increment. te sama dengan te tambah sum ts bracket i. Lalu untuk penjumlahan data teh hangat. For integer i sama dengan 0, i kurang dari b, i increment. th sama dengan th tambah sum teh hangat bracket i. Lalu untuk penjumlahan total pada riwayat transaksi. For integer i sama dengan 0, i kurang dari b, i increment. Pendapatan sama dengan pendapatan tambah total harga bracket i. Lalu edit 12, masukkan teks hasil dari ng tadi untuk masukkan data yang sudah dijumlahkan pada riwayat transaksi. Edit 13, masukkan data mie goreng. Edit 14, mie rebus. Edit 15, kopi. Edit 16, ts. Edit 17, teh hangat. Edit 18, pendapatan. Lalu selanjutnya codingan pada button pesanan berikutnya. Untuk pesanan berikutnya ini kita hanya perlu menghapus semua data yang sudah kita masukkan atau sudah kita input pada edit dan pada listbox. Lalu button yang sudah kita nonaktifkan tadi kita hidupkan kembali. Lalu selanjutnya pada button cetak struk. Pada cetak struk ini karena cetak struk tersimpan dalam listbox, maka kita akan hanya perlu menambah caption. Pertama,
ada caption warkop salsa untuk nama warkop, kemudian ada alamatnya, menampilkan alamat warkop, kemudian nama pemesan, kita masukkan edit 1, kita masukkan teks dari edit 1 yang merupakan nama pelanggan tadi. Lalu tanggal pemesanan 20 Desember 2021. Untuk tanggal pemesan ini kita buat secara manual atau per hari. Lalu di bawahnya ada nasi goreng. Lalu kita masukkan teks pada edit 2 yang merupakan jumlah data pesanan yang sudah kita input tadi. Lalu kita kali dengan 15.000 yaitu harga dari nasi goreng. Kemudian muncul totalnya yang merupakan tampilan teks dari edit 19 yang sudah kita jumlahkan tadi. Lalu total nasi goreng, mie goreng, mie rebus, kopi, teh es, teh hangat. Dan di bawahnya ada total keseluruhan harga pesanan yang merupakan yang kita dapat dari teks pada edit 11. Lalu ada uang bayar yang kita dapat dari teks edit 9 dan uang kembalian dari teks edit 10. Lalu di bawahnya ada caption, selamat menikmati, terima kasih atas kunjungan Anda, dan ada caption jam buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Selanjutnya untuk button pencarian atau pencarian data pelanggan. Di sini ada boolean coba sama dengan false. Yang pertama untuk nama kita masukkan nama pelanggan yang sudah tersimpan di dalam array tadi. Lalu integer y sama dengan 0, di mana kita mulai dari indeks 0. Berarti jika y sama dengan jika y kurang dari b, maka if pemesan bracket y sama dengan nama, coba sama dengan true. Jika data pelanggan tadi sudah ditemukan, maka list box 2 akan kita isi dengan data nasi goreng yang sudah tersimpan dalam riwayat transaksi. Dan begitu seterusnya dari mie goreng, mie rebus, kopi, teh es, teh hangat, dan total harganya. Lalu jika coba sama dengan true, maka button 7 sama dengan kita aktifkan dan edit 1 kita aktifkan. Lalu kita munculkan pesan data ditemukan. Lalu jika else, jika data tidak ditemukan, akan muncul pesan data tidak ditemukan. Lalu button proses reset dalam data pencarian pelanggan berikutnya. Edit 8 clear, listbox 2, listbox 3, listbox 4, listbox 5, 6, 16, 17 clear. Lalu codingan pada button edit merupakan button untuk keluar dari program. Form 1 close, maka kita akan keluar dari program. Baiklah, sekian penjelasan hasil presentasi dari tugas besar yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.